Halo, masih dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang distance learning ataupun pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan membahas sebenarnya apa sih distance learning itu karena banyak yang salah kaprah memaknai distance learning itu seperti apa. Jadi nanti dalam slide ini kita akan membahas tentang definisinya, kemudian bagaimana cara transfer knowledge dengan distance learning, prinsip-prinsipnya, kemudian kelebihan dan juga kelemahannya, serta implementasinya di dalam pembelajaran. Yang pertama, apa sih sebenarnya distance learning? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, mungkin ya. Nah, distance learning di sini sebenarnya dia dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Ini sangat ngehits ketika saat ini, di saat pandemi COVID ini. Nah, di mana di sini PJJ itu merupakan sebuah pembelajaran yang solutif dari kegiatan belajar mengajar, di mana dia terkendala waktu, tempat, dan sumber daya manusia. Dan perlu diingat, PJJ ini tidak selalu menggunakan online learning. Itu bedanya dengan yang pure online learning. Jadi distance learning itu tidak selalu berkaitan dengan yang online. Nanti akan kita bahas kenapa kok ini berbeda. Nah, untuk transfer knowledge-nya dari cara alat dan medianya, ini ada audio, video, data, ataupun print out. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang audio. Nah, audio ini biasanya bisa disajikan ketika memang seorang guru menemukan kendala-kendala. Misalnya, peserta didiknya tidak mempunyai fasilitas yang mendukung, laptop ataupun apa, sehingga dia harus menjelaskan hanya memakai audio. Misalnya, voice recordernya bisa dikirim lewat WhatsApp, grup itu juga bisa. Nah, kemudian untuk video. Nah, video ini juga bisa jadi dua. Yang pertama, video bisa di-embed secara online di platform pembelajaran apapun yang dipakai oleh guru ataupun pendidik ya. Kemudian videonya pun itu bisa dijadikan video tayang tunda yang bisa diputar kapanpun walaupun tidak terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian yang ketiga adalah data. Nah, data ini bisa macam-macam, bisa berupa PDF, bisa berupa Word, bisa berupa apapun lah gitu. Nah, data ini pun juga bisa jadi dua, bisa data yang berupa fisik ataupun soft file ya. Nah, soft filenya pun juga bisa disajikan ke dalam platform pembelajaran ataupun soft filenya bisa dikirim benar-benar secara fisik pakai flash disk ataupun pakai CD kayak gitu tuh bisa. Nah, kemudian print out. Nah, print out ini biasanya cocok digunakan untuk pembelajaran yang basisnya vokasi seperti SMK. Nah, karena di SMK membutuhkan portofolio sehingga kadangkala tetap membutuhkan printout walaupun dikala pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi cuma kelemahannya ini printoutnya peserta didiknya tetap harus mengambil ke sekolah atau kalau nggak gitu bisa dikirim melalui ekspedisi. Kelemahannya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam distance learning. Jadi di mana distance learning itu tujuannya memang harus jelas ya, di mana ketika merumuskan tujuan pembelajaran yang umum sampai yang spesifik itu harus benar-benar jelas dan terukur. Karena kita nggak bisa mengevaluasi kalau tidak terukur. Nah, salah satunya itu memang tujuannya untuk mengubah perilaku peserta didik. Tapi ingat, tidak hanya menghafal, tapi peserta didik juga harus bisa menemukan konsep tentang materi yang memang dipelajari hari itu. Kemudian yang kedua, relevan dengan kebutuhan. Jadi PJJ ini memang harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, atau lembaga pendidikan. Nah, intinya kita harus bisa memilah alat, media, ataupun fasilitas yang kita gunakan untuk PJJ sesuai dengan materi. Dan jangan lupa juga menganalisis karakteristik peserta didiknya seperti apa. Itu juga salah satu prinsip di mana relevan dengan kebutuhan.
Kemudian juga yang ketiga, mutu pendidikan. Walaupun melaksanakan PJJ, mutu pendidikan tidak boleh dilupakan, gitu. Jadi memang harus tetap menjadi sebuah pembelajaran yang aktif, gitu. Agar nanti lulusannya ataupun peserta didiknya, mahasiswanya bisa tetap produktif, bisa tetap mencapai capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas program. Nah, di mana di sini efisiensi ini maksudnya mencakup penghematan dalam biaya, tenaga, sumber, dan waktu. Nah, ini juga bisa kita laksanakan ketika sebelum kita menyusun distance learning yang bagaimana yang akan kita terapkan. Karena kita harus benar-benar tahu apakah fasilitasnya memadai, biayanya juga cukup, waktunya juga seperti apa, kayak gitu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah memperhatikan hasil-hasil yang dicapai oleh lulusan, gitu. Jadi memang kadangkala pasti ada kelemahan ya, kalau distance learning kadangkala memang pembelajaran tatap muka secara langsung itu tetap diperlukan kayak gitu untuk memperhatikan ataupun mencapai lulusan yang memang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar gitu. Nah, ini bisa saja terkendala jarak, sinyal ya kalau sekarang, fasilitas kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemandirian baik dalam pengelolaan, pembiayaan maupun dalam kegiatan belajar. Nah, di sini kalau peserta didiknya tidak memiliki keinginan untuk belajar ya, maka nanti distance learning-nya itu juga akan mengalami kendala-kendala. Kemudian yang selanjutnya adalah keterpaduan berbagai aspek ya, seperti mata pelajaran gitu, ataupun materi-materi yang memang harus disajikan itu harus cocok gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggaraan belajar jarak jauh dan juga sementara, kayak gitu. Tapi dikembangkan secara berlanjut dan terus-menerus. Nah, di sini untuk kelebihan distance learning, teman-teman bisa baca karena ini banyak ya. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan konsep sendiri gitu dari referensi lain. Nanti juga bisa dibaca di si pejarnya masing-masing. Untuk kelemahannya juga sudah saya sajikan di sini. Kalian bisa membaca sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi distance learning. Sampai ketemu di sub materi yang selanjutnya.